Selamat Paskah semuanya, dan kita mau masuki hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang penuh syukur. Kita bawa penyembahan kita di hadapannya, kita masuki hadiratnya, dan kita mau rasakan kasih anugerahnya. Haleluya. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Dan sungguh kami bangga memiliki Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Sungguh Tuhan, terima kasih atas semua yang Engkau lakukan di dalam hidup kami. Engkau bebaskan kami di dalam segala kutuk maut, dalam segala kutuk dunia, dan Engkau angkat kami menjadi milik-Mu Tuhan. Terima kasih atas semuanya itu ya Bapa. Dan jika hari ini ya Tuhan, Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk memperingati Tuhan hari kemenangan besar yang Engkau berikan di dalam hidup kami. Dan kami mau menikmati semuanya itu.
Dengan ucapan syukur kepadamu ya Bapa, kami bawa pujian kami bawa hidup kami ya Tuhan, sebagai persembahan bagimu ya Tuhan. Ungkapan ya Tuhan hati yang penuh kasih dan kerinduan kepadamu. Dan inilah kami semua ya Bapa. Dan kiranya ya Tuhan, semuanya ini boleh berkenan di hadapanmu, boleh menyenangkan hatimu. Terima kasih. Di dalam namamu Yesus, kami menaikkan sembah pujian syukur kami. Haleluya. Amin. Siap memuji Tuhan? Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan memperingati hari kemenangan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Bahwa maut telah dikalahkan oleh darah Yesus. Kita mau bersorak-sorai. Haleluya. Dengan segenap hati kita akan pujian. Maut telah dikalahkan oleh darah Anak Domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan.
rasakan semuanya itu di dalam hidup kita. Kebebasan yang Tuhan berikan, maut telah dikalahkan, bukan karena gagah kita, bukan karena kekayaan kita, tapi oleh karena kasih-Nya. Dan hidup kita dimenangkan. Amin. Kita mau mensyukuri semuanya itu. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat karya-Mu yang besar di dalam hidup kami Tuhan. Katakan saudara, ku telah bebas. Oh, ku bebas. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Ku bebas. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku. Katakan lagi, karena kasih-Mu padaku Tuhan. Oleh darah Yesus
Terima kasih. syukur pagi hari ini kami ada karena anugerah Tuhan dan kami bisa beribadah juga karena anugerah-Mu. Berkati setiap kami dengan kebenaran firman-Mu supaya hidup kami sesuai dengan rencana-Mu dan sesuai dengan apa yang Engkau mau. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Selamat Paskah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari kita memaknai Paskah ini
tidak hanya sekedar mengingat, tidak sekedar memperingati setiap tahun, tapi hidup kita boleh seperti yang Tuhan mau. Dia mengorbankan hidupnya sampai tetes darah yang penghabisan, dia memberikan segala-galanya untuk kita, supaya kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Amin. Pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul Yerusalem, Emmaus Yerusalem. Ini sebuah rute perjalanan ya, dari kisah di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Ya. Kita tidak akan baca semua ayat dari satu perikop Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Kita akan baca ayat yang ke-13 dan 14 terlebih dahulu. Ya. Lukas 24 ayat 13 dan 14. Pada hari itu juga 2 orang dari murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ya, ini peristiwa di hari Minggu, Minggu Paskah, Minggu Kebangkitan Yesus, di mana terjadi sebuah kehebohan, ya, sesuatu yang menghebohkan, ya, ada berita yang menghebohkan, ya, dan kita akan lihat bagian ya, dari kehebohan itu, ya, di mana ada sebuah perjalanan dilakukan oleh 2 orang murid dari Yerusalem, Emmaus Yerusalem. Yerusalem kita tahu, kota ini cukup terkenal, ya, karena itulah menjadi seperti ibu kota kerajaan Israel. Waktu itu Yerusalem cukup terkenal, ya. Tapi Emmaus ini satu kota kecil, desa gitu ya, yang katakan berjarak kira-kira 7 mil. 7 mil itu kurang lebih antara 10,5 kilometer. 1 mile itu kurang lebih 1,5 kilometer. Ya. Tidak banyak, bahkan hanya satu ayat ini saja yang menyebut tentang Emmaus. Ya, tapi ada kisah ya di dalam perjalanan ke Emmaus ini. Ya, nah, kita akan melihat terlebih dahulu ya, tentang peristiwa kebangkitan Yesus. Ya. Keempat Injil mencatat tentang peristiwa kebangkitan ini, tapi sepertinya ada versi yang agak berbeda-beda gitu ya. Tetapi kita percaya firman Tuhan itu tidak pernah bertentangan. Ya. Kita melihat dalam peristiwa itu, ini saya rangkum dari keempat Injil, karena keempat Injil itu ada yang satu menyebutkan perempuan-perempuan, ada Injil yang lain menyebutkan perempuan Magdalena dan Maria Magdalena dan Maria yang lain. Ya. Nah, saya merangkum dari keempat Injil ini kira-kira yang terjadi pada hari kebangkitan itu dikatakan hari pertama. Hari pertama itu sesudah Sabat. Sabat itu kalau perhitungan pada kita kondisikan di kondisi saat ini itu kira-kira hari Sabtu. Ya, hari Sabtu itu hari Sabat ya. Dan hari pertama itu hari Minggu ya. Hari pertama sesudah Sabat dalam minggu itu pagi-pagi benar. Ya, pagi-pagi benar. Ya, kalau istilah pagi-pagi benar itu biasanya di Injil yang lain disebutkan sebelum matahari menyingsing gitu ya. Jadi pagi-pagi benar ya, kemungkinan sekitar pukul 4 kah atau pukul 3 kah. Ya, di situ disebutkan ada Maria Magdalena, ya, Maria ibu Yakobus. Di Injil Markus itu ditulis ada Salome, ya, kemudian ada Yohana. Mereka pergi ke kubur, ya, Ya. Dan sampai di kubur, ya, batu itu sudah terguling. Kalau di Injil Matius itu dituliskan bahwa terjadi gempa bumi yang hebat. Ya, ada kemungkinan mereka tidak menyaksikan gempa bumi, tetapi penulis Injil Matius ini kan dia menuliskan kan setelah peristiwa itu terjadi. Ya, jadi ada gempa bumi yang hebat, ya, ada malaikat turun dari langit, ya, menggulingkan batu itu. Ya. Tapi yang pasti bahwa ketika perempuan-perempuan ini tiba di situ, batu itu sudah terguling. Padahal sebelumnya mereka bercakap-cakap, aduh batu itu kan berat. Batu yang menutup gua dengan pintu gua seperti itu kan berat. Siapa ya yang akan menggulingkan? Ternyata waktu mereka sampai di sana, batu itu sudah terguling dan mayat Yesus tidak ada. Ya, mayat Yesus tidak ada.
Dan mereka melihat ada 2 orang berpakaian berkilau-kilauan. Di Injil yang lain menyebutkan malaikat. Di Injil Markus mengatakan mereka tuh melihat ada pemuda yang menggunakan pakaian berkilau-kilauan dan berkata kepada mereka, jangan takut. Ya, kamu mencari Yesus yang hidup di antara yang mati. Yesus yang kamu cari itu sudah bangkit. Ya. Dia mendahului kamu ke Galilea. Kemudian perempuan-perempuan itu segera kembali untuk memberitahu murid-murid, Petrus, ya, Yohanes dan lain-lainnya. Ya, di dalam Injil Yohanes itu lebih ditegaskan bahwa kemudian Petrus dan murid yang dikasihinya itu adalah Yohanes, ya, biasa memang dalam penulisan di Alkitab itu seorang ini kan yang Injil Yohanes yang menulis Yohanes sendiri. Ya. Jadi dia tidak menulis namanya sendiri, tapi dia menulis murid yang dikasihinya itu pergi segera lari ke kubur. Dan memang mereka mendapati kubur itu kosong. Lalu mereka balik lagi. Mereka balik lagi. Nah, Maria Magdalena itu tetap berada di kubur. Jadi ada kemungkinan Maria Magdalena kembali memberitahu murid-murid, kemudian murid-murid berlari ke sana. Akan dikatakan Yohanes itu murid yang dikasih itu berlari lebih cepat untuk sampai ke kubur. Ya. Tapi mendapati kubur itu kosong. Ya. Nah, mereka kembali, Maria Magdalena hanya masih tetap tinggal di kubur itu sambil menangis. Ya. Dan kemudian Yesus menjumpai dalam Markus itu. Yesus menjumpai, kan Injil Markus itu dikatakan bahwa Yesus yang pertama kali dijumpai oleh Yesus setelah kebangkitannya itu adalah Maria, ya, Maria Magdalena ini. Ya. Dan Maria tidak, di awalnya Maria tidak mengenali Yesus itu. Ya. Dan murid-murid itu diliputi kegentaran, kedahsyatan menimpa murid-murid. Di Injil Markus dikatakan, dan mereka berkumpul di satu tempat dengan pintu yang terkunci. Memang sejak Yesus disalibkan, mereka sepertinya diliputi ketakutan juga, ya, dengan tentara-tentara, pasukan-pasukan, dan dengan orang-orang imam-imam kepala ahli Taurat yang menyalibkan Yesus. Ya. Mereka takut terbawa-bawa. Ya, terbukti ketika Petrus ditegur oleh seorang hamba imam besar, ya, engkau salah satu, ya, dari bagian dari Yesus. Petrus menyangkal. Ya. Dan mereka seperti menyembunyikan diri di satu tempat, berkumpul di satu tempat dengan pintu terkunci. Itu tertulis di dalam Injil Lukas, ya, pasal yang ke-20 ayat 28. Nah, itu peristiwa yang terjadi mungkin dari pagi itu sudah diliputi kegentaran, ya, sampai kira-kira menjelang sore. Ya. Nah, menjelang sore ada 2 murid Yesus, ya, ini dinamakan, ada yang disebut namanya Kleopas, dan yang satunya tidak disebut namanya, berjalan pulang lalu dari Yerusalem ke Emmaus. Jadi 2 murid ini berjalan pulang. Karena dikatakan mereka sampai di Emmaus itu menjelang malam. Ya, hari mulai gelap dikatakan. Ya, kira-kira pukul 6 sore. Ya, jadi kalau perjalanan kaki seseorang itu kecepatannya, ya, kalau yang normal itu jalan kaki mungkin sambil santai, tidak terlalu cepat gitu. Kecepatannya mungkin kurang lebih 4 km per jam. Ya. Jadi kalau saya perkirakan ya mungkin mereka sampai kira-kira pukul 6 sore, mereka mungkin menempuh perjalanan itu kira-kira 2 sampai 3 jam mungkin, ya. Jadi mungkin kira-kira sebelum sore, kira-kira mungkin jam 2 atau jam 3 gitu ya. Mereka ini 2 murid ini pulang dari Yerusalem, mungkin mereka berasal dari Emmaus, ya. Katakan 2 murid Yesus ini berjalan pulang dari Yerusalem ke Emmaus. Ya, dari Yerusalem mereka berjalan pulang ke Emmaus. Nah, apa yang kita melihat sekarang, ya, di dalam perjalanan, ya, ke Emmaus? Ya, saya tulis itu on the way Emmaus, ya, OTW to Emmaus. Ya, istilah OTW ini istilah yang cukup populer, ya, sekarang ini. Enak memang, gampang istilahnya. Ya, lagi di mana? Lagi OTW, ya. Ya, ini kita melihat apa yang terjadi di OTW Emmaus ini, ya, dalam perjalanan ini. Nah, kita melihat di situ ada sebuah kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan, ya, tidak sesuai dengan harapan. Di situ, ketika mereka berjalan, ya,
berdua sambil mempercakapkan peristiwa yang menggemparkan itu. Kemudian Yesus itu ada bersama-sama dengan mereka dan bertanya kepada mereka, apa yang kamu percakapkan? Lalu ini mereka menjawab, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret itu? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu sudah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Ini jawaban dua murid itu ketika Yesus bertanya apa yang sedang mereka percakapkan. Di awalnya mereka bertanya, apakah engkau satu-satunya orang? Mereka tidak mengenali Yesus. Apakah engkau ini satu-satunya orang yang tidak dengar berita heboh seperti itu? Lalu mereka menjelaskan bahwa apa berita itu? Yesus tanya, ada berita apa? Itu ada berita bahwa ada Yesus yang dikatakan tadi itu bahwa Yesus itu orang Nazaret, dia adalah seorang nabi. Pandangan mereka Yesus itu seorang nabi yang berkuasa, berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan, dan mereka itu mengharapkan bahwa Yesus inilah yang diutus oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Konteksnya saat itu Israel, bangsa Yahudi sedang ada dalam kekuasaan Kaisar Romawi. Mereka berharap adanya pembebas. Nah, tapi kenyataannya beda dengan harapannya. Harapannya Yesus itu nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan bisa membebaskan mereka, bangsa Israel, dari penjajahan Romawi. Faktanya Yesus yang mereka harapkan itu dihukum mati dan sudah lewat 3 hari. Jadi harapan itu sirna. Harapan yang mereka harapkan itu tidak terjadi. Yesusnya mati, sudah lewat 3 hari. Padahal ketika mereka dalam perjalanan pulang ke Emmaus, mereka sudah dengar kabar. Dikatakan bahwa murid-murid itu sudah mendengar bahwa ada perempuan yang pergi ke kubur itu, mendapati kubur itu kosong, tapi mereka tidak menemukan mayat itu. Entah apa yang ada di benak kedua murid ini, mungkin sudah pupus harapan. Lalu mereka balik ke Emmaus. Mereka tidak mengerti itu. Padahal sudah ada berita heboh. Tapi mereka tinggalkan kehebohan di Yerusalem, mereka balik ke Emmaus. Mereka memang bisa dipahami bahwa mereka tidak mengerti tentang makna kebangkitan Kristus itu. Karena konsep Mesias yang dipahami oleh murid-murid dan orang Yahudi pada umumnya itu berbeda dengan kemesiasan Yesus. Konsep Mesias mereka yang dipahami itu berbeda. Menurut konsep mereka bahwa Mesias itu artinya yang diurapi, itu adalah seorang penyelamat. Dan bangsa Yahudi punya pengalaman, punya sejarah penyelamatan yang begitu dahsyat yang dilakukan oleh seorang penolong ketika mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir oleh tangan Allah yang kuat. Ada 10 tulah yang Tuhan kirimkan di Mesir. Kemudian bagaimana laut Teberau itu bisa terbelah dan mereka berjalan di tengah-tengah kekeringan. Dan kemudian ketika Firaun dengan pasukannya datang mengejar mereka, air itu kembali dan menenggelamkan. Bagaimana mereka melihat ada kedahsyatan di siang hari di mana ada tiang awan yang melindungi mereka dari panas terik. Di malam hari ada tiang api yang menuntun mereka supaya tidak berjalan dalam kegelapan. Ada mana yang turun dari surga. Itu pengalaman yang mungkin memang pada zaman Yesus itu, pada saat itu, orang-orang Yahudi yang pada saat itu tidak mengalami, tapi sejarah itu tercatat. Mereka tahu kisah itu. Bahwa ada sebuah penyelamatan yang luar biasa. Yang membebaskan mereka dari tekanan, dari perhambaan di Mesir. Mereka bebas dengan cara yang begitu dahsyat. Nah, itu konsep Mesias yang melekat di dalam benak mereka. Bukan
bahwa Mesias itu punya kuasa ya melakukan tindakan-tindakan. Tidak mungkin lemah apalagi mati, tidak mungkin. Ya. Padahal Yesus itu sudah dikatakan di dalam kitab Injil itu 4 kali memberitahu murid-murid bahwa anak manusia akan menderita dan disalibkan. Dalam Matius 26 ayat 1 itu di judul perikopnya pemberitahuan keempat. Tapi murid-murid tetap tidak paham tentang kemesiasan Yesus, tentang arti atau makna kemesiasan Yesus. Bahwa Mesias itu harus menderita. Ya, beberapa hari sebelumnya Yesus sudah menyampaikan kepada murid-murid dalam Matius 26 bahwa anak manusia ya, harus menderita dan dihukum mati dan disalibkan. Ya. Karena itu ketika satu saat ya, Yesus mengatakan itu, Petrus itu enggak mengatakan menarik Yesus dan mengatakan hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Ya. Tidak mungkin Mesias itu mati. Ya. Dan mereka tidak paham. Ya. Dan kita melihat bagaimana Yohanes Pembaptis pun meragukan kemesiasan Yesus. Ketika dia ada di dalam penjara, Mesias ya, Yesus Kristus yang dia kenal dan dia agungkan sebagai seorang yang lebih daripada dirinya. Dia diutus untuk menjadi perintis jalan bagi pelayanan Yesus. Ya. Tapi pada saat dia di penjara, dia merasa ragu. Ya, sampai dia mengirimkan utusan. Apakah benar engkau ini yang akan datang yang diutus? Atau kami masih harus menantikan yang lain? Ya. Yohanes Pembaptis pun tidak paham. Ya, tidak meyakini sungguh-sungguh bahwa Yesus itu adalah Mesias. Ya. Mereka kedua murid ini ketika Yesus ada bersama mereka tidak mengenali. Ya memang ada beberapa kali di dalam kisah Yesus setelah bangkit, ya, di mana Yesus menampakkan diri ya kepada beberapa murid, itu memang tidak dikenali. Kalau kepada kedua orang itu dijelaskan bahwa ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Sehingga mereka tidak kenal. Ya. Ada sesuatu yang menghalangi. Saya tidak bisa menjelaskan juga dengan rinci bagaimana mereka tidak bisa mengenal. Di dalam Injil yang lain, di dalam Injil Matius, ya, di dalam Injil Markus itu dikatakan Yesus itu memang menampakkan diri dalam rupa yang lain. Dan sesudah kebangkitannya memang beberapa kali Yesus itu tidak dikenali. Ya, ketika di dalam Injil Matius 28 ayat 17 Yesus itu menjumpai murid-murid di Galilea, murid-murid itu menyembahnya tapi mereka itu ragu-ragu. Tidak yakin bahwa itu Yesus. Ya. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 tentang kebangkitan itu ketika Maria dijumpai oleh Yesus, Maria tidak tahu juga kalau itu Yesus. Ya. Di dalam Injil Yohanes pasal 21, Yesus itu menjumpai murid-murid ketika murid-murid itu ya, ada di pantai, di tepi pantai. Ya. Yesus menjumpai mereka, tapi murid-murid juga tidak tahu bahwa itu Yesus. Entah apa menyebabkan, mungkin Yesus tidak dalam bentuk rupa seperti yang mereka biasa kumpul selama 3,5 tahun sehari-hari, atau Yesus dalam kemuliaan. Saya juga tidak bisa menjelaskan hal itu, tapi memang ada beberapa fakta ya, bahwa Yesus setelah kebangkitannya ya, itu tidak dikenali. Dan kedua murid itu mereka berjalan dalam kurun waktu yang cukup panjang ya, dalam beberapa jam berjalan bersama-sama Yesus dan mereka tidak mengenali. Ya, mereka tidak mengenali dan mereka menceritakan kepada Yesus bahwa itulah yang terjadi ya setelah ya kebangkitan Yesus itu. Ya. Karena itulah ya Yesus perlu menjumpai mereka. Ya. Bagi Yesus itu lebih penting untuk menjumpai murid-muridnya setelah kebangkitannya. Daripada menjumpai imam-imam kepala yang menyalibkan dia. Ya, kepada orang-orang yang menyalibkan dia itu orang-orang yang punya jabatan secara politik. Ya. Imam-imam kepala, ada ahli-ahli Taurat, ada dalam pemerintahan, ada Herodes, ada Pilatus di situ. Ya. Bisa saja Yesus menjumpai mereka dan memproklamirkan kemenangannya. Ya. Dia bisa dalam tanda kutip, dia mungkin bisa balas dendam dan menyatakan kemenangannya atas mereka. Yesus tidak lakukan itu. Yesus tidak melakukan sesuatu ya di luar rencana Bapa. Ya, setelah kebangkitannya, Yesus masih
kurang lebih 40 hari ya ada di muka bumi ini, apa yang dia lakukan? Dia menjumpai murid-muridnya, dia masih mengajar ya. Karena dia tahu ada misi Allah yang harus dikerjakan oleh murid-murid itu ya. Dan dengan menjumpai kedua murid ini dan murid-murid yang lain, Yesus ingin menyadarkan yang Yesus katakan ketika mereka menceritakan tentang fakta yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Yesus menegur mereka itu orang bodoh dan lamban dan tidak percaya. Yesus ingin menyadarkan kebodohan dan ketidakpercayaan mereka akan apa yang dikatakan oleh para nabi tentang Mesias. Ya, di dalam ayat yang ke-25 ya, dan ayat yang ke-27 itu. Yesus ingin menyadarkan, Yesus juga menjumpai murid-murid yang lain, ingin meneguhkan murid-murid itu untuk mereka menjadi saksi dan menjadi pemberita Injil, mengemban misi Allah bagi penyelamatan dunia. Berapa hari yang lalu pas saya dengar satu khotbah atau satu pengajaran ya, di YouTube dari Reform memang yang mengatakan bahwa misi penyelamatan Allah bagi dunia tidak hanya memindahkan manusia dari yang seharusnya masuk neraka kemudian dipindahkan ke surga, tidak, tapi misi penyelamatan Allah bagi dunia ini adalah untuk memperbaiki seluruh sistem dunia ini, tidak hanya manusianya ya. Karena itu kalau kita lihat di peristiwa akhir zaman nanti ada langit yang baru dan bumi yang baru ya. Dan misi penyelamatan Allah itu adalah misi global, ya, misi seluruh dunia. Ya, ada restorasi di situ, ada penyembuhan, ada healing, pemulihan manusia, ada misi recreation, ya, ada misi penciptaan baru dari bumi dengan segala akibat dosanya itu. Dan Allah ingin bahwa murid-murid inilah yang akan menjalankan misi Allah bagi penyelamatan dunia itu. Karena itu ya, dalam perjalanan itu, Yesus ingin mengubah kebodohan dan mereka kelambanan, mereka ketidakpercayaan supaya mata mereka terbuka dan mengerti kitab suci. Murid-murid memang tidak paham apa yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi, khususnya Nabi Yesaya sudah menubuatkan banyak tentang kemesiasan Yesus. Ya. Dan apa yang Yesus sampaikan sendiri pun kepada murid-murid beberapa kali, 4 kali Yesus menyatakan bahwa anak manusia harus menderita, harus mati disalib. Ya, tapi mereka juga tidak paham ya, tentang apa yang Yesus sampaikan itu. Ya. Jadi Yesus memandang hal ini sebagai satu kebodohan ya, yang akhirnya berujung kepada ketidakpercayaan dan berujung kepada mereka tidak melaksanakan amanat agung Bapak. Murid-murid tidak akan menjadi seperti yang Tuhan harapkan, yang untuk mereka menjadi saksi dikatakan. Ya, mereka harus menjadi saksi dari semuanya itu. Ya. Dan Yesus harus ya, melakukan ini, menjumpai mereka, menjelaskan, bahkan menjelaskan semua yang tertulis dalam kitab suci, yang ditulis dalam kitab nabi-nabi tentang Dia. Jadi rupanya itu perjalanan panjang selama dari Yerusalem ke Emmaus, bagaimana Yesus bercerita banyak tentang seluruh isi kitab suci dikatakan. Ya, ia dalam Lukas 24 ayat yang ke-27 itu dikatakan ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi rupanya Yesus ngobrol banyak nih kepada kedua murid ini untuk menjelaskan ya tentang apa yang sudah dinubuatkan nabi-nabi itu tentang kemesiasan Yesus. Dan ketika sampai di rumah, ya, di rumah di Emmaus itu, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, memberikannya kepada mereka. Nah disitulah kemudian mata mereka terbuka. Lalu mereka mengenali Dia. Ya, entah ini bagaimana prosesnya. Ya. Lalu mereka mengenali Dia, dikatakan bahwa terbukalah mata mereka dan mereka mengenali Dia. Tapi Yesus segera lenyap. Ya, itulah tubuh kebangkitan Yesus, Dia bisa lenyap begitu saja. Ya, dan Yesus pada saat itu murid-murid masih di situ di Emmaus, Yesus segera menjumpai murid-murid yang lain, ya, mendatangi murid-murid yang lain dan mereka ragu-ragu, mereka takut ya waktu Yesus menjumpai mereka. Ya. Nah, apa yang terjadi dengan kemudian dengan kedua murid ini? Ya?
Yesus menjumpai murid-murid yang lain dan Yesus juga membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ya, ketika Yesus menjelaskan lagi kepada mereka, Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, kita melihat kemudian kelanjutan dari kisah kedua murid ini. Ya, saya beri judul bagian ini adalah turning back to Jerusalem. Mereka kembali, turn back to Jerusalem. Ya, perjumpaan pribadi dengan Yesus tidak hanya membuat mata mereka terbuka. Oh Yesus, ternyata Yesus ini, apa? Hati kita berkobar-kobar ya tadi waktu berbicara dengan dia. Oh ternyata dia Yesus. Ya, tapi ya mereka paham bahwa ada yang harus mereka kerjakan. Ya, ketika mereka terbuka dan mereka paham tentang isi kitab suci yang sudah dijelaskan oleh Yesus itu, ya, mereka tahu apa yang mereka harus kerjakan. Mereka harus segera kembali ke Yerusalem. Kembali mereka, padahal hari sudah malam, harus menempuh perjalanan lagi. Ya, dan mereka harus segera turn back, kembali ke Yerusalem. Ya, dan mereka lakukan itu, mereka kembali ke Yerusalem. Ya. Dan mereka segera kembali ke Yerusalem itu, terus kembali tidak peduli dengan capek, ya perjalanan kan lumayan melelahkan ya, tapi mereka seolah-olah terlupakan dengan capek, dengan kondisi situasi yang sudah malam, mereka tidak tunggu besok saja, enggak, mereka segera kembali Yerusalem dan mereka ya kembali menemui murid-murid yang lain. Ya. Balik lagi ke Yerusalem menjumpai murid-murid yang lain. Ya. Dan tidak sekedar memberitahu, oh Yesus yang benar-benar bangkit, betul. Yesus itu bangkit yang tadinya mereka tahu bahwa oh perempuan-perempuan itu sudah mengatakan bahwa Yesus bangkit tapi mereka tidak menjumpai katanya. Mungkin mereka dengan antusias bercerita. Tapi mereka tidak hanya ya, mau sekedar memberitahu kepada murid-murid. Mereka paham akan tugas mereka untuk menjadi saksi dan untuk menjadi berita pertobatan dan pengampunan dosa pada segala bangsa. Itu dituliskan di dalam ayat yang ke-47 dari Lukas 24. Bahwa mereka harus menjadi saksi dan menjadi pemberita tentang pertobatan dan pengampunan dosa kepada semua bangsa dan dimulailah di Yerusalem. Ya, itulah Yerusalem menjadi cikal bakal berita keselamatan itu tersebar ke seluruh dunia. Mereka kembali ke Yerusalem. Ya. Dan kebangkitan Yesus itu memberi arti yang sangat besar ya bagi murid-murid itu. Bagaimana kemudian kita melihat dengan begitu beraninya ya memang ditambah dengan ketika hari Pentakosta murid-murid itu menerima kuasa Roh Kudus dan mereka menjadi begitu militan ya, untuk menjadi pelaksana misi penyelamatan Allah bagi dunia. Sehingga kita saat ini juga bisa mendengar Injil itu semua ya karena mereka melakukan tugas mereka, mereka melakukan bagian mereka. Ya, dan itu memang terjadi setelah kebangkitan Yesus. Ketika Yesus mati, murid-murid itu seperti putus harap sudah. Ya, sudah rasanya hopeless, tidak ada harapan lagi. Ya, dan ketika mereka paham tentang kemesiasan Yesus itu, ya, mereka mengerti bahwa penyelamatan itu jauh lebih besar dari sekedar dibebaskan dari penjajahan Romawi. Mereka akan mengalami pembebasan dari dosa. Mereka akan mengalami sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Mereka melaksanakan misi itu. Nah, kematian Yesus itu memberi arti yang sangat besar bagi murid-murid. Bagaimana dengan kita? Apakah sekedar menjadi cerita sejarah ya yang setiap tahun kita peringati, ya setiap tahun kita ingat, ya, ataukah memberi dampak bagi kita? Ya. Belajar dari kisah dua murid ini, mari kita mengintrospeksi diri kita. Ya. Kemana sekarang ini arah perjalanan hidup kita saat ini? Apakah kita sedang OTW Emmaus atau kita seperti murid-murid? Ya. Kita sedang turning back to Jerusalem. Ya. Apakah kita seperti murid-murid ya, yang berhadapan dengan fakta yang tidak sesuai dengan harapan? Saat ini saya tidak tahu bagaimana kondisi Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu sedang letih, lesu, ya, merasa, di mana Tuhan? Ya.
kok apa yang saya harapkan tidak sesuai ya, faktanya. Ya. Apakah saat ini engkau sedang berhadapan dengan kondisi seperti itu? Wah, berharap ini. Ya, tapi faktanya tidak. Ya. Dan kemudian kau seperti kedua murid itu pulang ke Emmaus. Artinya berjalan menuju tujuannya sendiri. Kedua murid ini meninggalkan Yerusalem. Ya. Mereka berjalan kepada pulang kampung. Ya. Pulang kampung menuju kepada tujuannya sendiri. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa ketika di tengah keputusasaan murid-murid itu, Yesus ada di tengah-tengah mereka. Maka Yesus ada bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara juga saat ini. Ya. Berani 13 ayat 5b mengatakan bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yesus hadir di dalam setiap momen hidup kita. Ya. Jangan abaikan kehadirannya. Ya. Jangan abaikan kehadirannya. Alami perjumpaan pribadi dengannya. Pahami isi firman Tuhan dan maksud Allah bagi hidup kita. Tanpa kita memahami kebenaran firman Tuhan, kita juga tidak akan paham maksud Allah bagi hidup kita. Kita hanya seperti kedua murid yang berjalan ke Emmaus. Apa tujuan mereka ke Emmaus? Ya sudah pulang. Ya. Pulang ke Emmaus, ya, seperti murid-murid setelah kebangkitan Yesus, murid-murid Petrus mengatakan, aku mau menjala ikan. Ya, mereka menjala ikan lagi. Ya. Kembali kepada profesinya semula, kembali kepada tujuan hidupnya sendiri. Ya. Tentunya Yesus khusus menjumpai mereka dalam Yohanes 20, Yesus khusus menjumpai mereka ketika mereka ada di pantai itu. Ya. Mereka kembali mencari ikan. Ya. Mungkin saat ini kita sedang berhadapan dengan tujuan hidup kita sendiri, kita sekedar melakukan apa yang menjadi tujuan hidup saya tanpa memperdulikan apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan ingin bahwa kita semua juga masuk ya dalam program misi penyelamatan Allah bagi dunia ini. Kalau sekedar supaya kita nanti tidak binasa selama-lamanya, kita masuk surga, ya, Tuhan tidak akan izinkan kita setelah percaya Yesus kita masih ada di dalam dunia ini. Tuhan mau kita punya misi juga penyelamatan bagi dunia ini. Seperti murid-muridnya, mari kita kembali ya kepada tujuan Allah, berbalik kepada tujuan Allah, ya, berperan serta dalam misi penyelamatan Allah akan dunia ini. Sekali lagi misi penyelamatan Allah ya bagi dunia ini adalah merestorasi seluruh isi dunia ini. Dalam beberapa minggu ini terjadi satu peristiwa di terusan Suez. Ya, di terusan Suez ini menjadi satu terusan yang menjadi lalu lintas perdagangan. Ya, perdagangan. Kemudian ada satu kapal apa saya lupa nih, masih baru beberapa waktu yang lalu terjadi. Kapal itu terhalang, akhirnya kapal itu tidak bisa meneruskan perjalanan, mungkin terhambat akhirnya kapal itu menutup ya, lalu lintas jadinya macet semua, ya, tidak bisa dilalui kapal-kapal ya, karena ada kapal besar yang macet. Terusan Suez itu tidak begitu lebar gitu ya, macet di situ dan itu menghambat perdagangan ekonomi dunia ya, lalu lintas barang-barang masuk itu terhambat. Dan misi penyelamatan ya bagi masalah ini tidak hanya sekedar menyelamatkan isi kapal itu, kapten kapal, kru-krunya tidak sekedar dipindahkan, tapi bagaimana mengubah atau mengatasi masalah di mana kapal itu ada menjadi penghambat di terusan Suez itu sehingga kapal-kapal lain tidak bisa lewat. Peristiwa itu kemarin saya masih dengar beritanya juga masih diusahakan bagaimana bisa normal kembali. Nah, itulah misi Allah, penyelamatan Allah bagi dunia ini. Tidak hanya sekedar menyelamatkan manusia tetapi seluruh sistemnya yang semuanya sudah rusak akibat dosa. Dosa itu merusak tidak hanya manusia tapi semua. Ya karena manusianya akhirnya semua ikut rusak. Alam ikut rusak, semuanya ikut rusak. Ya. Sistem dunia ini berjalan
sangat rusak gitu ya, korupsi di mana-mana ya, kekerasan di mana-mana. Dan Allah ingin bahwa kita berperan serta dalam misi penyelamatan Allah akan dunia ini ya. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ini ayat di dalam ayat 48 dari Injil Lukas pasal yang ke-24. Yesus mengatakan kepada murid-murid itu, kamu adalah saksi. Saksi tidak sekedar tidak sekedar menjadi orang yang tahu, ya, sekedar orang yang tahu. Saksi ini kan harusnya tahu peristiwa itu. Ya, Tuhan tidak ingin bahwa murid sekedar tahu ya, tentang Yesus yang bangkit. Ya. Tapi kamu adalah saksi dari semua itu untuk menjadi pemberita tadi. Untuk menyampaikan berita pertobatan dan pengampunan dosa yang akan dimulai dari Yerusalem. Karena itulah kedua murid ini paham bahwa mereka harus kembali ke Yerusalem. Nah, mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kemana arah perjalanan hidup kita saat ini? Apakah seperti kedua murid itu? Kita sedang on the way, kita sedang OTW kepada tujuan kita. Apalagi mungkin kita mengalami bahwa kita menghadapi kondisi yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Lalu kita sudahlah, ya, pokoknya ya menjalani hidup ini ya seperti apa yang saya mau. Ya. Mari kita kembali ya kepada misi Allah bagi dunia ini. Ya. Kita kembali kepada rancangan Allah bahwa Tuhan punya rancangan bagi setiap kita supaya hidup kita ini tidak sekedar hidup. Ya. Kita tidak melewati hari demi hari ya, sekedar rutinitas. Ya, tapi Tuhan ingin bahwa kita seperti murid-murid itu yang menjadi saksi. Ya, dan memang kita tidak menyaksikan peristiwa 2000 tahun yang lalu, tapi kita mengalami. Amin. Kita mengalami kuasa kebangkitan Yesus itu. Tadi pujian mengatakan bahwa kita bebas. Bukan lalu bebas untuk melakukan kehendak kita sendiri. Bebas dalam arti kita bisa melakukan apa yang kita mau, tidak. Ya, tapi kita sudah dibebaskan dari perhambaan dosa. Ya, kita dijadikan ciptaan-ciptaan yang baru untuk melakukan kehendak Allah. Ya, mari kita kembali ya kepada tujuan Allah bagi kita. Amin. Katakan dengan pujian, mengiringmu Tuhan ya, seumur hidupku. Tidak berjalan menurut tujuan hidup kita, tapi kita kembali kepada tujuan Allah. Kita belajar dari kedua murid ini. Mereka harus kembali ke Yerusalem. Ya. Sekalipun perjalanan yang cukup panjang dari Yerusalem mereka ke Emmaus, tapi pada akhirnya mereka harus kembali lagi ke Yerusalem. Karena ada sesuatu yang Tuhan taruh di hati mereka. Mari kita punya beban, punya tanggung jawab dengan kebebasan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Untuk kita mengikut Tuhan seumur hidup kita, bukan mengikut diri kita sendiri. Kembalilah kepada tujuan Allah bagimu. Ada dalam setiap musim hidup kita. Rasakan hadiratnya. Jangan lepaskan dia. Dia ada bagi kita. Dan katakan, Tuhan, aku mau mengiring. Kita masuk dalam rencana-Mu, Bapa. Biarlah pikiranku dan kehendak-Mu kuserahkan padamu, Tuhan.
Berharap agar para pelayan Perjamuan Kudus akan tampil ke depan. Katakan dengan sungguh-sungguh, berjaga untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami harus kembali kepada rencana Tuhan yang semula. Ya Tuhan, biarlah Engkau menolong kami saat ini ya Tuhan, saat kami mengingat kematian Tuhan dan merayakan kebangkitan-Mu dari antara orang mati Tuhan. Satu kemenangan yang Kau limpahkan juga kepada kami. Biarlah hari ini Tuhan kami ada di hadapan-Mu, boleh mengambil pemimpin yang baru untuk mengiring Tuhan lebih lagi dan menggenapi segala rencana-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami pagi hari ini Bapa, untuk menjadikan kami menjadi alat dalam tangan-Mu. Kami boleh persembahkan hidup kami hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Ampunilah kami karena selama ini mungkin kami berjalan menurut kehendak kami sendiri. Tolonglah kami Bapa. Biarlah saat kami mengingat kematian-Mu, Tuhan mengobarkan kembali semangat dalam hati kami untuk hidup seperti apa yang Kau mau. Terima kasih Bapa untuk kesempatan ini di mana kami boleh kembali mengadakan perjamuan kudus. Kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami boleh mengenang kembali kasih yang besar ini. Ya Tuhan, terima kasih. Biarlah Kau menyentuh setiap hati hari ini dan berkatilah kami ya Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani perjamuan kudus ini. Dan kami juga mohon berkat-Mu atas roti dan anggur ini ya Bapak. Agar setiap kali kami meminumnya, kami boleh sungguh-sungguh diteguhkan hati kami. Di dalam nama Yesus Kristus, berkat turun atas roti dan anggur ini. Berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan setiap orang yang akan mengambil bagian dalam persekutuan yang kudus ini, pagi ini akan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
korban yang besar telah diberikan bagi kita. Dari tangan kita ada tubuh Yesus Kristus yang telah dipecahkan bagi kita. Mari sebelum kita makan, mari kita akan mengangkatnya di hadapan Bapa sebagai tanda syukur kita kepadanya. Kami bersyukur Bapa untuk tubuh-Mu yang telah dihancurkan bagi kami. Kau rela menerima semua penghukuman itu demi membebaskan kami dari penghukuman kekal itu. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan ini di mana kami boleh mengingat Tuhan dan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih, biarlah apa yang kami lakukan Tuhan tidak menjadi sia-sia. Dan kami boleh diteguhkan sekali lagi untuk mengiring Tuhan dan menggenapi segala rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dengarlah firman Tuhan yang mengatakan, Yesus mengambil roti itu, Ia mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan diberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apa yang ada di tangan kita saat yang akan kita makan sebentar adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan dengan percaya. Mari kita mengangkat cawan ini di hadapan Tuhan. Sebagai tanda syukur kita kepadanya. Terima kasih Bapa untuk penumpahan darah-Mu. Kau telah menyerahkan nyawa-Mu bagi kami untuk mengampuni kami dan membuat kami menjadi manusia baru di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk korban yang besar ini. Dan kami boleh bersekutu dengan darah-Mu saat ini. Kami percaya kami hari ini diteguhkan lagi untuk mempercayai Tuhan dan kasih-Mu yang besar. Kami boleh menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu untuk Engkau pimpin dan bentuk. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, Dia berbuat, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apa yang di tangan kita adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus. Mari kita minum dengan percaya. Kami mengucap syukur kepada Bapak untuk korban yang besar. Dan kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Segala hormat bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita akan memberkati negeri ini dengan kata-kata iman kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah Indonesia. Diberkatilah para pemimpin dari presiden sampai pemerintah di daerah-daerah. Diberkatilah Indonesia dengan kedamaian. Diberkatilah dengan keamanan. Diberkatilah dengan kemakmuran. Diberkatilah para medis yang sedang berjuang untuk membasmi virus corona. Diberkatilah Kabupaten Probolinggo. Diberkatilah orang-orang percaya yang ada di Kabupaten Probolinggo. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih ya Tuhan.
Kau memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir, dan kami percayakan sekali lagi hidup kami dalam tangan-Mu untuk Engkau memimpin kami menghadapi kenyataan-kenyataan hidup sehari-hari ya Bapak. Kami berdoa juga supaya Engkau memberkati keluarga kami, memberkati anak-anak kami. Ya Tuhan, mereka yang harus belajar di rumah, Kau tolong mereka Tuhan. Melindungi kami dari semua yang jahat ya Bapak. Dan kami juga berdoa untuk sekolah Bintang Harapan. Kau terus memberkati sekolah ini untuk menjadi berkat bagi masyarakat yang ada di daerah ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan juga menolong saudara-saudara kami yang sakit. Kami percaya tangan-Mu menjamah mereka, memberikan kesembuhan dan kekuatan. Terima kasih Bapak, menyerahkan seluruh hidup kami untuk Engkau pakai menjadi alat dalam tangan-Mu. Biarlah kebangkitan-Mu ya Tuhan, memberikan kami semangat baru untuk terus mengiring Tuhan dengan setia. Terpujilah Engkau ya Bapa. Segala hormat bagi Engkau, dan kami persembahkan seluruh ibadah kami, mempersembahkan ini semua di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, turunlah atasmu semua, berkat dari Bapa itu akan melimpah dalam hidupmu, memberikan kekuatan baru kepadamu, dan biarlah kebangkitan Yesus Kristus itu akan melimpahkan kekuatan kepadamu dan memberikan damai sejahtera di dalam nama Yesus Kristus. Dan Roh Kudus akan menuntut, memberkati Bapak Ibu semua untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.